Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ariski. Saya merupakan mahasiswa hukum Universitas Bangka Belitung, tepatnya pada semester 5. Dan teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah metode penemuan hukum. Yang mana yang akan saya bahas yaitu mengenai penafsiran hukum progresif. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Baiklah, jadi hukum progresif memiliki pengertian yaitu hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif ini dilontarkan oleh almarhum Sajipto Raharjo pada tahun 2002 atas kegelisahannya melihat potret penegakan hukum di Indonesia sendiri. Hukum progresif sendiri memiliki latar belakang, yang mana yang pertama yaitu kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut. Kemudian yang kedua, reformasi hukum yang gagal, disebabkan paradigma yang melandasinya tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Kemudian cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan otonom. Kemudian pendidikan hukum yang serba mengajarkan hukum dengan rasionalitas tekstual, yaitu bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Selanjutnya ada yang namanya positivisme hukum. Positivisme hukum adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sudah terkandung dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Positivisme hukum adalah hendak menjadikan hukum sepenuhnya otonom dan menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Positivisme hukum memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, objektivisme, yaitu paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Kemudian yang kedua, determinisme, yaitu paham yang berdasarkan pada ilmu harus memiliki sifat kepastian matematis. Kemudian yang ketiga, reduksionisme, yaitu paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linier terhadap realitas. Kemudian yang keempat, mekanistik, yaitu paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya, lalu dijelaskan dengan pengukuran kuantitatif. Sajipto Raharjo mengatakan bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar, dan objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad yang ke-19. Selanjutnya itu dasar konseptual hukum progresif. Yang pertama, hukum sebagai institusi yang dinamis. Yang kedua, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Yang keempat, hukum sebagai ajaran pembebasan. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu ciri penafsiran hukum progresif. Yang pertama, penafsiran dengan tujuan kemanusiaan, yang mana agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua yaitu penafsiran progresif tidak selalu bertumpu pada logika saja. Terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Yang ketiga, penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Kemudian penafsiran progresif tidak hanya mengedepankan peraturan atau rules, tapi juga perilaku ataupun behavior. Kemudian yang terakhir, penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan kemanusiaan. Baiklah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai materi penafsiran hukum progresif. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya. Dan saya akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.